Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kelompok 3 yang terdiri dari Indira Paramitasari, saya sendiri Filzafar Regalita, Fajari Intan, Istina Septiana, Laila Nur Farida, sama Gayatri Hapsari akan mempresentasikan tentang pengantar, pemotongan, dan pungutan pajak. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang dasar hukumnya. Dasar hukum pemotongan dan pungutan pajak itu terdiri dari UU nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu ada UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan diteruskan dengan peraturan-peraturan di bawahnya seperti peraturan Dirjen Pajak nomor per 32 garing PJ garing 2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, dan banyak lagi lainnya. Lalu mungkin bisa di next. Nah, hak yang menjadi dasar hukum pemotongan atau pemungutan pajak itu yang pertama di sini ada pasal 21 ayat 1 UU PPH, itu tuh menyatakan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib, dan seterusnya. Lalu ada pasal 22 ayat 1 UU PPH yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan itu dapat menetapkan bendahara pemerintah itu untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Lalu ada badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Lalu wajib pajak badan tertentu itu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi di sini itu memberi kuasa untuk orang pihak ketiga. Lalu ada pasal 23 ayat 1 UU PPH, pasal 26 ayat 1 UU PPH, dan pasal 3A ayat 1 UU PPN. Nah, di pasal 3 ayat 1 UU PPN itu menyatakan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud di pasal 4 ayat 1 huruf A, C, F, G, dan huruf H, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Next. Lalu di sini ada perbedaan pengertian dari pemotongan dan pungutan pajak. Yang pertama di sini ada pemotongan pajak. Nah, pemotongan pajak itu kegiatan pemotong yang dilakukan oleh WP sebagai pemotong pajak atas pajak terutang dari pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Jadi maknanya itu memotong atau mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima atas dasar pengenaan pajaknya. Nah, lalu pihak yang memotong atau memungut ini tuh pemberi penghasilan, perusahaan yang membayarkan penghasilan tersebut. Lalu jenis berdasarkan ketentuan perundang-undangan itu istilah pemotongan itu digunakan untuk pengenaan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26. Contohnya seperti misalnya PTZ ini membayar jasa konsultasi kepada PT X sebesar 10 juta. Nah, atas pembayaran tersebut itu PTZ itu wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari 10 juta. Jadi 200.000. Nah, dengan demikian pembayaran sebesar 10 juta dari PTZ ke PT X yang menjual jasa konsultasi ini itu dipotong sebesar 200.000 sehingga jumlah pembayarannya yang diterima oleh PT X ini tuh 9.800.000. Lalu sedangkan untuk pemungutan pajak itu kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh WP sebagai pemungut pajak atas pajak terutang dari pembayaran yang dilakukan kepada atau dari pihak lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Jadi maknanya itu memungut atau menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau dari dasar pengenaan pajaknya. Nah, jadi pemungutan itu akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang sehingga nanti pemungutan ini itu menambah gitu jumlah tagihannya. Lalu pihak yang memotong atau memungut ini itu penerima penghasilan atau yang menerima pembayaran dan tapi dalam kondisi tertentu itu bisa dilakukan oleh pemberi penghasilan. Nah, dengan demikian jadi pemungutan pajak ini tuh bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara pemotongan atas pembayaran yang dilakukan oleh pemberi barang, misalnya pemungutan PPh pasal 22 oleh bendaharawan atau BUMN atau BUMD, terus PPh pasal 22 atas pedagang pengumpul dan
Yang kedua, pemungutan oleh pihak yang menjual barang atau yang memiliki otoritas mengeluarkan barang, seperti di PPh pasal 22 yang menjual barang atau yang memiliki otoritas mengeluarkan barang, lalu di PPh pasal 22 atas penebusan DO migas, atau PPh pasal 22 impor oleh Ditjen Bea dan Cukai. Jadi pemotongan dan penguatan pajak itu termasuk sebagaimana wajib pajak ini tuh diatur dalam UU KUP. Di situ juga sudah menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan itu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pengutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bisa di next. Oke, jadi selanjutnya ada jenis-jenis pajak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan. Pemungutan pajak sendiri itu di PPh pasal 22 dan PPN, lalu pemotongan pajak itu PPh pasal 21, 26, 23, 15, dan pasal 4 ayat 2. Next. Untuk pemungutan pajak sendiri, itu ada dua seperti yang tadi dijelaskan. Yang pertama itu ada PPh pasal 22. Itu pada PPh pasal 22 ini mengenakan pemungutan pajak pada impor dan ekspor. Lalu yang kedua, penjualan kepada badan tertentu, yang mana pada penjualan badan tertentu ini dikenakan tarif sebesar 1,5% dari nilai transaksi. Lalu yang ketiga, itu penjualan kepada industri tertentu. Pada industri atau eksportir tersebut itu melakukan pemungutan dengan tarif 0,25% dari nilai transaksi, tapi nilai transaksi ini tidak termasuk PPN. Jadi pemungutan itu nggak termasuk PPN lalu dikenakan sebesar 0,25%. Lalu yang selanjutnya itu ada pembelian dari industri atau pengusaha tertentu, dan yang terakhir pembelian batangan di seluruh cabang Antan Logam Mulia. Lalu yang kedua itu ada PPN. Nah, untuk PPN sendiri ini dikenakannya tarif 10% secara merata terhadap barang atau pembelian kepada pembeli atau penerima BKP atau jasa kena pajak. Selanjutnya, untuk pemotongan pajak sendiri, itu ada PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Nah, pada PPh pasal 21 sama PPh pasal 26 ini dikenakan pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, lalu penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Nah, untuk penghasilan sejenisnya ini diatur secara lebih rinci di PPh pasal 21. Lalu yang ketiga ada uang pesangon, manfaat, pensiun, tunjangan yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Jadi ketika pegawai ini berhenti bekerja itu terhitung 2 tahun setelah mereka berhenti itu akan dikenakan pemotongan pajak PPh pasal 21. Lalu selanjutnya penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Tenaga kerja lepas itu seperti mungkin yang tenaga yang diberikan gaji itu seminggu atau per hari. Lalu selanjutnya itu imbalan kepada bukan pegawai, antara lain itu ada honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya. Selanjutnya penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, dan yang terakhir penarikan dana pensiun. Selanjutnya itu pemotongan pajak dikenakan pada PPh pasal 23. Yang pertama itu ada dividen. Dividen ini dikenakan tarif 15% dari jumlah penghasilan bruto yang beredar. Lalu yang kedua itu ada bunga. Nah, pada bunga sendiri ini itu dikenakan tarif 15% juga dari penghasilan bruto yang beredar. Lalu jika tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongannya itu 100% lebih tinggi. Dan di dalam pemotongan bunga ini ada beberapa kualifikasi dari bunga yang tidak dipotong PPh pasal 23. Itu secara lebih rinci ada di aturan PPh pasal 23. Selanjutnya itu ada royalti, dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Selanjutnya ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1 huruf E itu dikenakan 15% dari jumlah bruto. Lalu selanjutnya ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan tarif 2% dari jumlah penghasilan bruto yang beredar. Lalu selanjutnya itu ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Itu dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto. Next. Lalu pada pemotongan pajak sendiri itu ada dikenakan juga pada PPh pasal 15 itu terhadap pelayaran dalam negeri, kedua pelayaran atau penerbangan luar negeri, dan yang terakhir penerbangan dalam negeri. Nah, pada penerbangan dalam negeri sendiri ini dikenakan 1,8% dari peredaran bruto yang beredar. Lalu selanjutnya pada PPh pasal 4 ayat 2 ya, yang mana itu penghasilan yang final itu dikenakan terhadap penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan. Selanjutnya penghasilan berupa hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya. Yang terakhir penghasilan dari transaksi pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, atau usaha real estate. Next. Selanjutnya ada pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan. Untuk pihak yang belum melakukan pemotongan dan pemungutan, hal ini adalah orang pribadi dan juga badan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak atau yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan. Untuk jenis pajak penghasilan yang pertama ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pemotongan dan pemungutannya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Yang kedua ada pajak penghasilan pasal 15 dilakukan oleh memberi penghasilan kepada wajib pajak tertentu. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 21, itu dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dan yang keempat ada pajak penghasilan pasal 22. Untuk pajak penghasilan pasal 22 itu dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Seperti yang pertama ada Bank Devisa dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu atas impor barang. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, ataupun lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, ada bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, ada kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar, itu yang diberi delegasi oleh KPA. Untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan juga industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Yang keenam, ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan juga pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan juga pelumas. Dan yang terakhir, ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan juga perikanan. Hal ini juga yang sudah ditunjuk oleh Kepala KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri ataupun ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Yang kelima ada pajak penghasilan pasal 23. Untuk pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 itu dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, dan juga yang terakhir pajak penghasilan pasal 26 itu juga dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai. Untuk jenis pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan barang atas barang mewah itu dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan pemungut yang sudah ditunjuk. Untuk hal ini pemungut yang sudah ditunjuk contohnya adalah bendahara pemerintah. Selanjutnya ada pihak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Yang pertama ada pemotongan PPh pasal 21, di mana ini dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ada pemungutan PPh pasal 22, yang di mana pemungutan dan pemotongan ini dilakukan kepada wajib pajak pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan. Selanjutnya ada pemotongan PPh pasal 23 dilakukan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan juga BUT sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa. Selanjutnya ada pemotongan PPh pasal 26, di mana pemotongan dan pemungutan pajak ini dilakukan kepada wajib pajak pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan.
Yang kelima ada pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. Dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak kepada wajib pajak pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan lainnya. Selanjutnya ada pemungutan PPN dan PPNBM yang dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang membeli atau memperoleh BKP atau JKP dari PKP, terus yang mengimpor BKP, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan terakhir yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya yaitu ada bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak adalah bukti pemotong dan atau pemungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak yang melakukan pembayaran kepada pihak lain. Nah, untuk jenis PPh berupa bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak, sedangkan untuk PPN berupa faktur pajak. Adapun fungsi bukti potong adalah sebagai dokumen untuk mengawasi pajak yang telah dipotong. Nah, keberadaan bukti potong ini penting sebagai tanda bahwa pemotong maupun pihak yang dipotong pajak penghasilannya telah memenuhi kewajiban pajaknya. Bisa di next. Bukti pemotongan ataupun pemungutan pajak dalam PPh berupa formulir sebagai berikut, yaitu ada yang pertama formulir bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, formulir bukti pemotongan PPh pasal 15, formulir bukti pemotongan PPh pasal 21 atau 26, formulir bukti pemotongan PPh pasal 22, dan yang terakhir formulir bukti pemotongan pasal PPh pasal 23 ataupun 26. Bisa di next. Ini berdasarkan Perdirjen Pajak nomor 14/PJ/2013, terdapat 4 jenis bukti pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26, yaitu yang pertama ada bukti pemotongan PPh pasal 21 atau tidak final atau pasal 26 dalam formulir 1721 yang ke-6. Bukti pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, di antaranya seperti tenaga ahli, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Yang kedua yaitu bukti pemotongan PPh pasal 21 atau final atau sering formulir 1721 yang ke-7. Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final seperti PPh pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS yang dananya berasal dari APBN ataupun APBD. Yang selanjutnya yaitu ada bukti pemotongan PPh pasal 21 atau formulir 171A1. Formulir ini digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Yang terakhir yaitu ada bukti pemotongan PPh pasal 21 atau formulir 1721A2. Formulir ini digunakan bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI atau anggota Polisi Republik Indonesia atau Polri atau pejabat negara atau pensiunannya. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ada faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak dalam PPN berupa formulir faktur pajak. Dalam hal ini, PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit dengan rincian 2 digit pertama sebagai kode transaksi, 1 digit berikut sebagai kode status, dan 13 digit berikut sebagai nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bisa di next. Nah, ini ada contoh bukti pemotongan PPh pasal 23 dan bentuk formulir faktur pajak. Nah, petunjuk pengisian formulir
bukti pemotongan PPh pasal 23, yaitu ada bagian umum dan khusus. Pada bagian umum, yang pertama itu diisi dengan nama kantor pelayanan pajak, yang kedua diisi dengan nomor bukti pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemotong pajak, yang ketiga yaitu diisi dengan identitas wajib pajak yang dipungut PPh pasal 23, yang keempat diisi dengan tanggal dibuatnya bukti pemotongan pajak, yang kelima diisi dengan identitas lengkap pemotong pajak, dan yang keenam yaitu diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap pemotong pajak. Yang bagian khusus, sesuai ketentuan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, bagi wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai dasar pemotongan atau badan dalam negeri yang membayar penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, bukti pemotongan ini dibuat rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT masa pasal 23, lembar ketiga yaitu untuk pemotong pajak. Nah, pada kolom pertama yaitu nomor urut, nomor urutnya sudah cukup jelas. Yang selanjutnya itu ada kolom 2, jenis penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 23. Kolom 3, jumlah penghasilan bruto diisi dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan. Kolom 3, perkiraan penghasilan neto diisi dengan persentase perkiraan penghasilan neto objek PPh pasal 23 berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang kolom 5, tarif berdasarkan tarif yang berlaku umum maupun tarif khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu ada kolom 6, PPh yang dipotong, diisi dengan jumlah PPh pasal 23 yang dipotong, yaitu sebesar tarif dikali jumlah penghasilan bruto, kecuali untuk jasa lain adalah jumlah penghasilan bruto dikali persentase perkiraan penghasilan neto dikali tarif. Bisa di next. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah sanksi tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak ini merupakan salah satu kewajiban WP dan PKP dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem withholding system. Jadi apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan dikenakannya sanksi perpajakan, yakni sanksi administrasi berupa berupa bunga atas keterlambatan pembayaran atau pemotongan atau pemungutan pajak. Next. Sebelumnya contoh pasalnya itu ada pasal 9 ayat 1 dan 2A UU KUP yang menyebutkan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenai denda bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Contoh kasusnya ini ada PT Ahana Masa yang merupakan sebuah rumah makan tradisional Indonesia yang ingin melakukan renovasi ruang makan yang dilakukan oleh PT Interior Indah dengan nilai kontrak sebesar 150 juta. Kemudian pelaksanaan pekerjaan renovasi ini selesai dan dibayarkan pada tanggal 24 Maret 2012. Namun PT Ahana Masa tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa perbaikan renovasi. Kemudian setelah menerima himbauan dari himbauan pembayaran atas kewajiban PPh pasal 23 dari KPP, kemudian pada tanggal 15 November 2012, dia baru melakukan pembayaran PPh pasal 23 sebesar Rp9 juta. Karena tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 pada waktu yang seharusnya, yakni 24 Maret 2012, yang mengakibatkan terlambat melakukan pembayaran tersebut selama 8 bulan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%, yakni 8 dikali 2% dikali 9 juta sama dengan 1.440.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.